Wasit telah tiba di arena, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Pertempuran telah berakhir, dan seolah-olah untuk mengejek mereka, sebuah cincin cahaya ungu muncul dari tubuh Wind Tiger. Pembunuhan. Hanya ada satu tabrakan antara Dai Huabin dan Wind Tiger, namun Dai Huabin dengan kejam mengalahkan Wind Tiger, binatang buas 1000 tahun, dengan kekuatan kasar, dan telah merobek tubuhnya menjadi dua. Tubuh Dai Huabin basah oleh darah Wind Tiger. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 semuanya menjadi berwajah pucat, sementara beberapa siswa perempuan bahkan tidak tahan untuk terus mencari. Hanya Julu yang memiliki keindahan luar biasa di matanya. Bagaimanapun, ini adalah pria yang paling dia kagumi. Dia senang melihat betapa gagahnya Dai Huabin. Dai Huabin, tidakkah kamu mendengarku menyuruhmu tetap di tanganmu? Suara marah Du Weilun terdengar. Kematian binatang buas 1000 tahun itu bukan kerugian kecil bagi akademi. Itu tidak mudah bagi mereka untuk menangkap binatang jiwa 1000 tahun dan menjinakkannya, juga tidak mudah untuk menenangkan Gong Changlong. Dai Huabin dengan acuh tak acuh menjawab, pertempuran antara penguasa jiwa dan makhluk buas selalu merupakan kehidupan dan kematian. Karena ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Selain itu, aku tidak bisa menahan tangan. Jika aku lakukan, serangan baliknya bisa melukai aku. Untuk mendapatkan nilai penuh, aku harus menghindari kesalahan yang dibuat Wang Dong. Aku tidak memiliki peluang kegagalan 30% seperti yang dia alami. Mengenai kerugian akademi, aku bersedia memberikan kompensasi pada akademi untuk itu. Du Weilun mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun Dai Huabin kuat, dia masih terlalu kejam. Lebih jauh, kepribadian seorang siswa yang pemberontak seperti dia akan tumbuh semakin kuat seiring dengan meningkatnya kekuatannya, yang akan membuatnya semakin sulit untuk mengendalikannya. Du Weilun melirik Yan Xiaoze, yang sedikit mengangguk dan membisikkan beberapa kata padanya. Du Weilun duduk kembali dan berbicara dengan suara rendah. Dai Huabin, kamu telah memperoleh 100 nilai sebagai skor dasar kamu untuk memilih binatang jiwa 1000 tahun selama tes kemajuan. Cara kamu bertemu kekuatan dengan kekuatan juga mewujudkan poin kuat dari seorang guru jiwa tipe serangan. Namun, teknik kamu agak kurang. Kamu telah memperoleh 45 tanda untuk teknik pertempuran kamu. Kamu juga harus mengganti kerugian akademi dalam 10 hari. Jika tidak, akademi akan melepaskan statusmu sebagai murid inti. Iya. Dai Huabin agak tenang kembali pada titik ini. Dia secara alami tidak akan menentang kata-kata Du Weilun. Dia membungkuk sedikit, memberi hormat, lalu berjalan kembali ke kelasnya dengan langkah besar. Dia telah memperoleh total 145 nilai. Ini adalah hasil luar biasa yang mendekati kesempurnaan. Skor seperti ini belum pernah muncul dalam tes kemajuan tahun 2 di masa lalu, setidaknya dalam ingatan Wang Yan, You Yi, dan Mu Jin. Pada kenyataannya, kinerja Dai Huabin benar-benar mendekati kesempurnaan. Meskipun tangannya terluka, dia tetap mempertahankan kekuatan bertarungnya. Selain itu, dia dengan gagah berani membunuh 1000 tahun jiwa dalam pertempuran meski usianya baru 12 tahun. Memiliki kultivasi seperti itu pada usianya sangat langka, bahkan dalam sejarah Akademi Shrek. Ini adalah alasan utama bahwa dekan Yan Xiaoze masih memberinya skor tinggi. Yan Xiaoze dapat mengatakan bahwa seorang siswa seperti Dai Huabin berbeda dari Wang Dong. Meskipun dia memiliki kepribadian yang tabah, Dai Huabin bisa hancur dengan mudah. Dia tidak bisa mencoba mengendalikannya dengan memberinya kemunduran seperti yang dia miliki dengan Wang Dong. Dia hanya bisa membimbingnya perlahan. Memberinya skor tinggi akan menguntungkan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Itu, dan Yan Xiaoze yakin bahwa dia bisa mengendalikan pemberontakannya. Lagi pula, dia telah mengajar banyak siswa lain yang bahkan lebih pemberontak. Selanjutnya, Akademi Shrek bangga akan kemampuannya untuk melatih monster. Itu tidak khawatir tentang orang-orang dengan kepribadian buruk, hanya khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk kembali mengatakan kepribadian. Ketika Mu Jin melihat Dai Huabin bermandikan darah berjalan ke arahnya, dia mengerutkan alisnya. Huabin, kembali dan bersihkan dirimu. Kamu sudah lulus. Namun, Dai Huabin menggelengkan kepalanya. Dia menuju kelas 1, lalu mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao saat ini sedang menatap lurus ke arahnya. Pada saat itu, Dai Huabin menyadari bahwa tatapan Huo Yuhao sangat tenang, begitu tenang sehingga hampir sedingin es. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk meringkuk di depan penampilannya yang basah kuyup dan biadab. Sebaliknya, dia tidak menyerah sama sekali ketika tatapan mereka bertemu.
Huo Yuhao tahu bahwa Dai Huabin mengatakan kepadanya, "Sekarang giliranmu." "Memang, giliranku sekarang." Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat begitu dia selesai berbicara. Dia mengangguk ke arah Wang Dong, lalu berjalan menuju arena dengan langkah besar. Butuh beberapa menit agar arena dibersihkan. Setelah itu, wasit mengirim formulir tes Huo Yuhao ke panggung tinggi. Kelas 1, Huo Yuhao. Huo Yuhao melaporkan namanya dengan tenang. Ketika dia melakukannya, dia berdiri tegak dan lurus. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dibandingkan sebulan lalu, dia juga sedikit lebih tinggi. Tiba-tiba, wasit menyadari bahwa dia agak mirip dengan Dai Huabin. Apakah itu dalam penampilannya? Mereka tampak sedikit mirip. Namun, itu lebih berkaitan dengan kepercayaan diri mereka berdua, keyakinan bahwa mereka pasti akan menang. Apakah kamu masih akan memilih binatang jiwa 100 tahun? Kesan wasit tentang dirinya masih segar di benaknya. Ini adalah siswa yang telah memperingatkan bahkan Beast King 2 hari yang lalu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku memilih binatang jiwa 1000 tahun. Binatang jiwa 1000 tahun? Wasit tercengang. Huo Yuhao, kamu harus hati-hati memikirkan hal ini. Kamu hanya jiwa Grandmaster 2 cincin. 1000 tahun jiwa binatang masih terlalu banyak tekanan untukmu. Kamu melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika kami ingin membantumu, dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, masih butuh waktu bagi kami untuk menghubungi kamu. Terlepas dari peringatannya, Huo Yuhao mengkonfirmasi keputusannya tanpa ragu. Guru, aku telah memutuskan untuk mengambil lawan ujian berperingkat tertinggi, binatang buas 1000 tahun. Dia berbicara dengan sangat keras, sehingga mereka yang berada di atas panggung tinggi, serta siswa lainnya, semua dapat mendengarnya dengan jelas. Murid Dai Huabin yang dikontrak sebagai jejak keheranan muncul di matanya. Dia memilih binatang jiwa 1000 tahun? Apa yang bisa dia andalkan? Dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Apakah dia hanya mengandalkan shock spiritualnya? Keterampilan itu tidak terlalu buruk, tapi itu tidak cukup dekat untuk menghadapi orang-orang seperti binatang buas 1000 tahun. Bisakah dia berhasil mematahkan pertahanannya jika hanya berbaring dan membiarkannya menyerang? Dia mencari mati. Apakah dia berpikir bahwa mereka penurut karena Wang Dong dan aku bisa mengalahkan mereka? Dai Huabin telah memperoleh 145 nilai, sementara Wang Dong telah mendapatkan 100 nilai. Dengan kata lain, Huo Yuhao hanya perlu mendapatkan lebih dari 45 nilai untuk memenangkan taruhan. Pada saat yang sama, Akademi telah meminta agar ia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya selama ujian. Sebagai gantinya, mereka telah menjamin bahwa dia akan mencetak setidaknya 30 nilai untuk memastikan bahwa dia lulus tes kemajuan. Du Weilun pasti membuat keputusan seperti ini untuk melihat apa yang dia mampu. Jika tidak, Huo Yuhao akan dapat lulus ujian hanya dengan mengandalkan tiruannya, seperti penampilannya beberapa hari yang lalu. Biarkan dia. Suara Du Weilun terdengar dari atas panggung tinggi. Baik. Wasit merespons. Arena sudah sepenuhnya dibersihkan pada saat ini. Huo Yuhao, apakah kamu siap? Tanya wasit. Dia mengangguk. Wasit menunjuk ke arah arena, lalu mengingatkannya, perhatikan keselamatanmu. Jika kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan lawan, lakukan yang terbaik untuk melindungi diri sendiri. Huo Yuhao sedikit mengangguk, tetapi dia tidak mengungkapkan emosi di wajahnya, karena dia saat ini berkonsentrasi penuh pada pertempuran yang akan datang. Karena itu, dia bahkan tidak bisa menyayangkan upaya yang diperlukan untuk mengucapkan sepatah kata terima kasih. Dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Dalam situasi seperti ini, kesulitan menghadapi 1000 jiwa-jiwa dapat dibayangkan. Tentu saja, dia secara alami mengerti bahwa dia agak kalah dengan Wang Dong dan Dai Huabin dalam hal kekuatan bertarung langsung. Satu-satunya alasan dia berani menghadapi 1000 jiwa-jiwa adalah karena kepercayaannya pada deteksi spiritual dan 2 keterampilan jiwa permaisuri es. Cahaya keemasan pucat berkedip ketika 2 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. 3 cincin Wang Dong dan Dai Huabin tidak mengejutkan siswa lain, tetapi siswa dari kelas 2 langsung berteriak kaget saat cincin jiwanya muncul. Keduanya putih, yang mewakili 2 cincin jiwa 10 tahun. Namun, adakah yang benar-benar berani meremehkan cincin jiwa 10 tahun ini? 2 hari yang lalu, keduanya berwarna merah darah. Pada titik ini, hampir tidak ada orang yang bisa mengetahui peringkat apa yang cincin jiwanya benar-benar miliki.
Tatapan Yan Xiaoze tertuju pada tubuhnya, dan matanya sedikit berkedip. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti mata roh yang dapat meningkatkan penglihatannya, persepsi dan penglihatan spiritualnya tidak kurang dari Huo Yuhao ketika dia menggunakan deteksi spiritual karena kultivasinya. Keterampilan yang aneh. Ketika dia mengaktifkannya, bahkan aku tidak bisa merasakan intensitas aura dari cincin jiwanya. Apakah cincin jiwa keduanya benar-benar cincin jiwa 10 tahun? Du Weilun mengerutkan alisnya. Yan Xiaoze menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin itu cincin jiwa 10 tahun. Kami telah melihat ribuan cincin jiwa. Bagaimana mungkin cincin jiwa yang mampu meniru aura cincin jiwa 100.000 tahun mungkin cincin jiwa 10 tahun? Jika itu hanya cincin jiwa 10 tahun, mungkinkah dia benar-benar telah menakuti binatang jiwa ratus atau ribuan tahun? Jika aku harus menebak, sangat mungkin cincin jiwanya 1000 tahun, sama seperti Wang Dong. Du Weilun tertegun. Itu tidak benar. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun. Bagaimana mungkin yang kedua menjadi 1000 tahun? Tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan yang menyerap. Yan Xiaoze menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, sangat mungkin bahwa jiwa bela diri keduanya mengalami kebangkitan terlambat. Meskipun ini terjadi sangat jarang, itu bisa mengubah fisiknya. Namun, kamu menyebutkan bahwa dia meninggalkan akademi sendirian, dan bahwa dia yatim piatu. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa dia akan dapat membunuh binatang jiwa 1000 tahun sendirian. Apakah ada orang di luar akademi yang bisa membantunya? Pada saat itu, pembicaraan mereka terhenti untuk saat ini, karena lawan Huo Yuhao telah muncul. Dikelilingi oleh aura panas yang menyengat, seekor singa berhantu api keluar dari kandang binatang buas. Tidak heran mereka adalah lawan dengan peringkat tertinggi yang dapat ditantang oleh siswa selama tes kemajuan. Tidak hanya binatang buas, Wang Dong, Dai Huabin, dan Huo Yuhao menghadapi yang ribuan tahun. Mereka semua adalah eksistensi tirani seperti singa, macan tutul, dan beruang juga. Huo Yuhao merasa agak aneh ketika dia melihat Flaming Lion King. Dia berpikir kembali ke pertandingannya dengan Wu Feng. Pertandingan itu yang membuatnya mendapatkan pijakan yang stabil di kelas 1 dan mengirim Wu Feng ke kelas 2. Wu Feng, yang berdiri di dekat Dai Huabin, menatap Huo Yuhao, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa mengerti mengapa rasa takut terhadapnya telah muncul dalam hatinya setelah pertandingan mereka, meskipun dia jelas jauh lebih lemah daripada dia. Karena perasaan inilah, selama berbulan-bulan setelah pertandingan mereka, dia tidak memberikan tantangan lain padanya. Wu Feng tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi pandangan pantang menyerah di mata Huo Yuhao sering muncul di benaknya. Dia sebenarnya menentang Raja Singa Flaming. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pikiran-pikiran jahat muncul di benak Wu Feng. Akan lebih baik jika itu membuatnya terbakar. Flaming Lion King menyerbu keluar dari kandang binatang buas dan meraung ke langit. Surai singa yang khas menyebar keluar dan bulunya yang berwarna merah api tampak lebih tangguh karena api yang mengelilinginya. Itu jauh lebih kuat daripada Wind Tiger yang dihadapi Dai Huabin. Tubuhnya panjang 3 meter penuh dan pundaknya selebar 1,5 meter. Otot-ototnya diuraikan secara jelas dan mata coklatnya yang terang tampak suram. Setelah mengeluarkan raungan, itu melesat ke udara menuju Huo Yuhao. Api di sekitar tubuhnya naik tanpa henti saat itu dibebankan ke Huo Yuhao. Nyala api begitu panas sehingga mereka mulai mendistorsi udara di sekitar mereka. Bisakah Huo Yuhao benar-benar menghadapi Flaming Lion King selama 1000 tahun? Itu bahkan lebih kuat daripada beruang iblis haus darah dan harimau angin yang dihadapi Wang Dong dan Dai Huabin. Dai Huabin tidak percaya sedetik pun bahwa keajaiban seperti itu akan terjadi. Menurut pendapatnya, Huo Yuhao bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya. Huo Yuhao berdiri dengan keras saat dia menghadapi pasukan Raja Singa Flaming. Dia merilis deteksi spiritual dan menguncinya ke tubuhnya. Meskipun telah menghadapi 1000 tahun binatang buas di masa lalu, itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi binatang buas tingkatannya sendiri. Namun, dia menghela nafas lega begitu dia merasakan atribut lawannya. Pada saat ini, sudah mencapai 50 meter dari Huo Yuhao. Sebagian besar audiens sekarang fokus pada tubuhnya. Namun, karena fokus mereka pada Flaming Lion King, mereka tidak memperhatikan bahwa telah terjadi perubahan pada cincin jiwa Huo Yuhao. Kali ini, perubahan itu bukan warna cincin jiwanya, tetapi lebih dari jumlah mereka. Kedua cincin jiwanya tiba-tiba menjadi satu, meskipun masih putih.
Cincin jiwa putih tunggal itu memancarkan cahaya lemah dan lemah ketika lapisan kristal tembus menutupi tubuhnya. Setiap kristal seukuran kuku, dan tidak menghalangi gerakannya meskipun sudah menutupi seluruh tubuhnya. Sebaliknya, mereka membentuk baju zirah yang terbuat dari es. Kristal-kristal es ini semuanya heksagonal dan beraneka segi. Dengan demikian, setiap cahaya yang menyinari kristal es ini akan menghasilkan pantulan yang menyilaukan. Setelah kristal es menutupi tubuh Huo Yuhao, Flaming Lion King tiba-tiba berhenti. Nyala api di sekitar tubuhnya menyatu dan berubah menjadi cahaya berapi-api yang identik dengan tubuhnya yang kemudian menembak langsung ke arah Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan bawaan Flaming Lion King, Flaming Clone Strike. Cahaya berapi-api di sekitar tubuhnya lenyap begitu melepaskan serangan ini. Namun, kecepatan serangannya tidak berkurang sedikit pun saat terus menyerang ke Huo Yuhao. Wasit telah mengikuti seluruh situasi dengan cermat. Dia merasa agak terkejut ketika lapisan kristal es muncul di tubuh Huo Yuhao. Apa jiwa bela dirinya? Selanjutnya, para penonton baru saja menyadari bahwa dua cincin jiwanya sekarang hanya cincin jiwa tunggal. Fenomena aneh ini membuat kedua wasit linglung sejenak. Tentu saja, ini menyia-nyiakan waktu mereka. Pada saat mereka kembali sadar dan menyadari bahwa Huo Yuhao mungkin tidak mampu menahan serangan Flaming Lion King, itu sudah sampai padanya. Du Weilun sudah bangkit dengan tangan kanannya menunjuk ke bawah. Dia secara alami bisa melihat bahwa kedua wasit tidak akan bisa datang tepat waktu untuk membantu Huo Yuhao. Yan Xiaoze menjentikan lengan bajunya dan memblokir tangan Du Weilun. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Pada saat itu, Flaming Clone Strike sudah menyerang Huo Yuhao. Tangisan tercengang mulai berdering di seluruh stadion, baik Youyi dan Wang Yan bergegas ke arena secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba berhenti setelah mengambil 3 langkah. Mereka baru saja menyaksikan pemandangan yang ajaib. Tepat ketika Flaming Clone Strike singa itu bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao, lapisan kabut putih melonjak dari tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan ilusi melintas di belakang tubuhnya. Setelah itu, keterampilan singa menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi sejak awal. Setelah kabut putih menghilang, tubuh Huo Yuhao kembali ke keadaan normal. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap singa dengan dingin. "Enyahlah," dia berteriak dengan suara keras. Singa besar itu tiba-tiba menggigil sebelum berbalik dan lari dengan ekor di antara kakinya. Penampilannya yang ketakutan seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, hanya Huo Yuhao yang berdiri di sana, dengan sikap yang benar-benar acuh tak acuh. Kedua wasit dibiarkan takjub. Terakhir kali, 100 tahun jiwa telah lumpuh karena ketakutan dan kali ini, 1000 tahun jiwa telah takut sampai melarikan diri. Selanjutnya, dia telah menahan serangannya tanpa melepaskan cincin jiwa 100.000 tahun. Apa yang terjadi? Semua guru di arena bingung. Yan Xiaoze perlahan bangkit, berbalik ke arah Du Weilun dan berbicara, "Aku akan kembali sekarang." Huo Yuhao mendapat nilai penuh untuk tes kemajuannya. "Aku menginginkan anak ini." Dengan itu, dia maju selangkah dan meninggalkan panggung tinggi. Kemudian, dia melintas di langit dan menghilang. Dari semua penonton yang menyaksikan pertandingan, satu-satunya orang yang jelas melihat apa yang telah dilakukan Huo Yuhao adalah Yan Xiaoze. Setelah dia diserang oleh Flaming Clone Strike singa, kabut putih telah mengalir dari tubuh Huo Yuhao. Pada saat yang sama, armor es kristal yang dia kenakan telah berubah menjadi hijau jade. Selain itu, gambar ilusi muncul di belakangnya saat kabut putih melayang ke atas. Itu adalah kalajengking setinggi 1,5 meter dan Yan Xiaoze jelas telah melihat kalajengking itu dengan dingin menatap Flaming Lion King dengan mata berwarna kuning kristal. Pada saat yang tepat, singa telah mengencingi dirinya sendiri. Ini bukan rasa takut yang disebabkan oleh keterampilan tiruannya, tetapi intimidasi sejati yang disebabkan oleh atribut jiwa bela dirinya. Itu seperti intimidasi harimau putih Dai Hua Bin yang dilepaskan ke arah harimau angin. Emosi Yan Xiaoze melonjak hebat saat dia buru-buru pergi. Sudah 76 tahun sejak dia memasuki Akademi Shrek, tapi ini adalah elemen bela diri Ultimate pertama yang dia lihat. Ultimate Ice, ini adalah atribut Ultimate Ice. Flaming Lion King tipe api takut sampai melarikan diri oleh jiwa bela diri jenis es Ultimate Huo Yuhao. Ini adalah penindasan mutlak yang berasal dari atribut mereka. Hanya Yan Xiaoze yang mampu melihat semuanya dengan jelas dan dia telah membuat banyak keputusan sebagai hasilnya. Keterampilan yang baru saja dirilis Huo Yuhao disebut Armor Empress Ice, dan itu adalah skill lain yang diberikan cincin jiwa Empress Ice 400.000 tahun kepadanya.
The Pincer Ice Empress dan Ice Empress Armor adalah keterampilan ilahi mutlak. Hanya saja, Huo Yuhao saat ini tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, kekuatan yang dibutuhkan untuk mengirim lawan tipe api yang melarikan diri melalui penindasan unsur tidak menimbulkan masalah baginya. Yan Xiaoze telah pergi lebih awal karena dia telah melihat apa yang telah dia lihat. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mencari cara untuk membuat Huo Yuhao tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri tanpa kehilangan muka. Senyum sedikit menyeramkan muncul di wajah Yan Xiaoze. Qian Duo. Qian Duo. Aku tertarik dengan rencanamu kali ini, tapi mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Departemen Marshal Jiwa aku adalah departemen nomor 1 sejati di benua ini dan kami memiliki hal-hal tertentu yang tidak dimiliki Departemen Alat Jiwa kamu. Jika dekan ini tidak ragu untuk tidak mengeluarkan biaya, hehe, itu semua layak untuk elemen ultimate. Keheningan di arena menghilang setelah kepergian Yan Xiaoze, dan semua penonton mulai gempar. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Prestasi Dai Huabin sebelumnya untuk membunuh 1000 jiwa buas sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tetapi Huo Yuhao bahkan belum bergerak. Namun, dia mengirim lawannya melarikan diri hanya dengan menahan satu pukulan darinya. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada pembunuhan langsung. Tapi, apa yang dia gunakan untuk mencapai ini? Lagi pula, dia tidak diizinkan menggunakan tiruannya. Mata percaya diri Dai Huabin berubah agak linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini? Pada saat ini, suara Duelun menggema di seluruh arena, tes Huo Yuhao sudah berakhir. Menurut evaluasi Din, Huo Yuhao telah memperoleh 150 nilai. Dia lulus dengan nilai penuh. Teriakan heran dari berbagai siswa segera terdengar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa dekan telah menyaksikan ujian kemajuan ini. Tanpa ragu, pengumuman Duelun tentang skor Huo Yuhao telah dibuat lebih persuasif dengan penggunaannya atas nama Din. Huo Yuhao perlahan berjalan kembali ke daerah di mana siswa kelas 1 sedang menunggu. Pada kenyataannya, bahkan dia tidak tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Bahkan bukan niatnya sendiri untuk meneriakkan kata, "Scrum." Pada saat itu, Permaisuri Es telah bangun. Permaisuri Es telah mendesaknya untuk meneriakkan itu dan sebagai hasilnya Raja Flaming Lion benar-benar takut dungu. Kekuatan Ice Empress Jade Scorpion benar-benar menakutkan. Tanpa menunggu Huo Yuhao kembali, Wang Yan secara naluri berlari mendekatinya. Meskipun penglihatannya tidak sebagus milik Yan Xiaoze, penelitiannya di bidang jiwa bela diri sangat mendalam. Selain itu, ia kurang lebih memahami kemampuan Huo Yuhao yang membuatnya mendapatkan beberapa ide tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuhao, kamu, barusan, skill jiwa yang kamu gunakan barusan, apa yang terjadi? Kedua cincinmu menjadi satu cincin. Jangan bilang kau punya 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri kedua milik elemen es? Kata-kata Wang yang terdengar seperti serangkaian tembakan meriam. Huo Yuhao mungkin bisa menyembunyikan kebenaran dari orang lain, tapi Wang yang selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Selain itu, dia selalu sangat prihatin dengan pertumbuhan Huo Yuhao. Penghormatan tulus yang dipegang Huo Yuhao terhadap guru Wang tidak kurang dari penghormatan yang ia pegang untuk Fen Yu dan Yao Yi. Dia mengangguk pelan, menegaskan dugaan Wang Yan. Mata Wang Yan menyala. Ini, apakah kamu terlambat karena jiwamu yang kedua? Apakah karena baru saja dibangunkan? Ayo, ikuti aku. Ada beberapa pertanyaan yang aku ingin kamu jawab untuk aku. Dia meraih lengan Huo Yuhao begitu dia selesai berbicara dan pergi. Yao Yi memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat dia pergi, tapi dia tidak bisa pergi sejak dia pergi. Untuk membimbing siswa mereka melalui ujian lanjutan, seorang guru harus hadir setiap saat. Huo Yuhao diseret, tetapi Wang Dong masih ada di sana. Meskipun dia sama terkejutnya dengan penampilan Huo Yuhao masih menjadi teman fusi jiwa bela dirinya. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin kuat kekuatan tempur gabungan mereka. Karena itu, meskipun dia terpana, dia juga sangat bersemangat. Dia berbalik dan memandang ke arah Dai Huabin dengan ekspresi jijik, yang wajahnya mulai berganti-ganti antara nuansa hijau dan putih. Dia diejek, "Bagaimana, Tuan Dai? Tampaknya kamu penuh dengan omong kosong saat ini." Wadaya berarti, mengambil kita berdua sendirian. Skor Huo Yuhao saja sudah cukup untuk mengalahkan kamu. Ingatlah untuk menghormati janji kamu nanti. Perasaan memandang rendahmu dari atas benar-benar terasa enak. Kamu
Ketika dia mendengar ini, Dai Huabin menjadi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai menggigil. Tubuhnya yang basah kuyup menyebabkan dia terlihat lebih jahat. Julu hampir bergegas menuju Wang Dong, sementara Xie Huanyue hanya memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dai Huabin meraih Julu, dia tiba-tiba berhasil menenangkan dirinya setelah waktu yang begitu singkat. Dia memandang ke arah Wang Dong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku bersedia bertaruh denganmu, aku juga mau mengakui kekalahanku. Aku secara alami akan menghormati janji aku ketika aku melihat Huo Yuhao nanti." Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah MU Jin. "Guru MU, aku kembali untuk membersihkan diri dulu." Dengan itu, dia melepaskan Julu dan melirik ke arahnya dengan pandangan sebelum pergi. Dendam dan niat membunuh dalam mata Dai Huabin melonjak seperti air terjun saat dia meninggalkan arena duel Beast Grade. Bibir Wang Dong melengkung ketika dia melihat sosok jauh Dai Huabin. Dia sebenarnya pria yang cukup, dia masih tahu bagaimana cara membayar ketika dia kalah. Namun, dia tidak menyadari bahwa kehilangan Dai Huabin hari ini telah benar-benar mengubah dirinya menjadi orang gila-gila yang akan mengabaikan konsekuensi dari tindakannya. Wang Yan menyeret Huo Yuhao ke kantornya, lalu menutup pintu begitu mereka masuk. Begitu dia menutup pintu, dia dengan tidak sabar bertanya, "Yuhao, apakah kamu baru saja membangkitkan jiwa bela diri kedua?" Huo Yuhao mengangguk, lalu melanjutkan memberikan penjelasan yang sama kepada Wang Yan kepada You Yi dan Fen Yu. Wang Yan menjadi agak lidah ketika dia mendengarkan ceritanya. Setelah selesai mendengarkan, dia bertanya, "Bingung, mengapa ini terjadi? Hanya apa yang bisa menyebabkan ini? Ini tidak mungkin benar. Bahkan jika jiwa tubuh kamu memiliki kebangkitan kedua, jiwa bela diri baru seharusnya tidak muncul. Jiwa bela diri kembar lahir pada saat yang sama. Bagaimana mungkin yang kedua muncul setelah yang pertama? Apakah jiwa bela diri kedua kamu tersembunyi sejak awal?" Namun, situasi seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah-sejarah. Guru Wang saat ini adalah seorang sarjana yang sepenuhnya fanatik. Dia terus merenung tanpa henti saat dia berbicara pada dirinya sendiri. "Yuhao, apa sebenarnya jiwamu yang kedua?" Wang Yan memandang ke arahnya, nada mendesak dalam suaranya. Huo Yuhao menjawab, "Aku mendengar Guru Yo mengatakan bahwa itu adalah kalajengking es batu giok." Wang Yan menarik napas tajam ketika dia mendengar ini. Mungkin guru lain tidak akan mengenali Ice J Scorpion, tetapi dia melakukannya. Dia selalu mencurahkan upayanya untuk penelitian jiwa bela diri, sehingga dia secara alami melakukan penelitian pada binatang buas yang semata-mata milik Extreme North. Dia secara alami tahu tentang keberadaan mengerikan yang hidup di tempat itu. Aku mengerti, aku mengerti." Mata Wang Yan menyala. Tidak heran kalau Flaming Lion King berlari dengan ekornya di antara kedua kakinya. Jiwa bela diri kedua kamu sebenarnya adalah jiwa bela diri pamungkas yang sangat langka. Surga, itu sebenarnya adalah jiwa bela diri ultimate. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. "Guru Wang, aku pikir aku pernah mendengar Guru Fen Yu menyebutkan ini juga. Apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri pamungkas?" Saat ini, Wang Yan menatap Huo Yuhao dengan cara yang sama seperti dia memandang kekasih dalam mimpi. Huo Yuhao merasa agak bersalah ketika melihat ini. Apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri pamungkas? Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada kamu? Mari kita bicara begini. Seperti yang kamu tahu, ada berbagai peringkat dalam dunia penguasa jiwa. Huo Yuhao mengangguk. Wang Yan melanjutkan, dalam jajaran ini, pantas untuk mengatakan bahwa Tuan Jiwa berjiwa kembar adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Terlepas dari apa jiwa bela diri mereka pasti jauh lebih kuat daripada penguasa jiwa biasa. Karena fakta bahwa mereka dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua mereka setelah mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu. Namun, master jiwa berjiwa ganda sangat jarang. Kamu salah satunya, dan Xiao Xiao juga. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah halaman luar bahwa dua tuan jiwa berjiwa kembar muncul pada saat yang sama. Selain situasi unik seperti ini, ada beberapa perbedaan antara jiwa bela diri. Ada Beast Souls, dan kemudian ada Soul Tool. Semua jiwa bela diri memiliki karakteristik yang dimiliki oleh mereka sendiri. Keberadaannya bernilai sesuatu selama kekuatan jiwa muncul ketika bangun. Karena fakta ini, seringkali sangat sulit untuk membedakan jiwa bela diri yang kuat dan yang lemah. Dalam keadaan yang berbeda, atau mungkin aku harus mengatakan, domain yang berbeda, tidak akan ada hanya satu jiwa bela diri terkuat. Namun, meskipun itu biasanya terjadi,
Ada beberapa jiwa bela diri yang secara publik diakui sebagai yang sangat kuat. Yang pertama adalah jiwa tubuh. Jiwa tubuh sangat kuat karena fakta bahwa mereka adalah bagian dari tubuh tuan jiwa. Tubuh terlatih master jiwa secara alami lebih mengakomodasi keinginan mereka bila dibandingkan dengan jiwa bela diri yang diciptakan setelah kebangkitannya. Lebih jauh, kebangkitan kedua dapat terjadi dalam jiwa tubuh. Kebangkitan kedua ini dapat terjadi selama kebangkitan awal jiwa tubuh, atau pada tingkat yang lebih tinggi. Aku telah menaruh banyak perhatian pada mata roh kamu, dengan harapan bahwa aku akan dapat melihatnya mengalami pencerahan kedua. Jiwa tubuh akan mengalami lompatan kualitatif ketika ia mengalami kebangkitan kedua, dan akan menjadi eksistensi yang berkuasa di atas jiwa-jiwa bela diri biasa. Itu seperti 100.000 tahun jiwa-jiwa yang telah menembus batasnya. Kita dapat menggunakan kata transenden untuk menggambarkan jiwa-jiwa bela diri yang telah mencapai ini. Ketika jiwa bela diri dapat disebut sebagai transenden, jelas bahwa itu pasti akan jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri normal. Selain jiwa tubuh yang telah mengalami kebangkitan kedua, ada jenis jiwa bela diri lain yang dapat digolongkan sebagai jiwa bela diri transenden, jiwa bela diri pamungkas. Contoh dari ini adalah jiwa bela diri kedua kamu. Huo Yuhao dengan cermat mendengarkan penjelasan Wang Yan. Dia tidak pernah berharap jiwa bela diri ultimate akan dievaluasi ini sangat. Semakin banyak Wang Yan berbicara, semakin bersemangat dia. Wajahnya berubah sedikit merah saat dia melanjutkan, kekuatan jiwa bela diri ultimate tercermin dalam kata, ultimate. Ada beberapa jenis jiwa bela diri ultimate, dan mereka dapat menjadi bagian dari elemen apapun. Namun, bagi jiwa bela diri untuk mencapai puncak unsur apapun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika kurang bahkan sedikit, itu tidak dapat dianggap telah mencapai puncak. Kamu telah melihat naga merah Wu Feng. Itu adalah jiwa bela diri yang relatif berperingkat teratas dalam elemen api. Namun, apinya bukan ultimate fire. Bahkan, ada celah besar antara apinya dan ultimate fire. Karena itu, kita katakan bahwa jiwa bela dirinya adalah naga api, bukan naga api sejati. Ketika naga api sejati muncul, ia mampu membakar segalanya dalam ribuan mil. Namun, Ice J Scorpion kamu adalah jiwa bela diri ultimate Ice sejati. Ice J Scorpions adalah beast soul yang hidup di Extreme North. Extreme North adalah area yang tidak bisa kita sebagai manusia. Jiwa buas adalah tuan mutlak tempat itu. Menurut legenda, ada 3 ras tipe es yang sangat kuat yang hidup di dunia yang sangat dingin itu. Mereka dikenal sebagai, masing-masing, setan es titan, kalajengking batu es, dan wanita salju. Raja-raja dari ras mereka masing-masing dikenal sebagai 3 kaisar dari Extreme North. Aku dapat menjamin bahwa kaisar ini adalah makhluk jiwa transenden. Rasa kekaguman muncul secara spontan di hati Huo Yuhao ketika dia mendengar Wang Yan mengatakan ini. Deskripsi tentang Extreme North identik dengan apa yang dikatakan Skydream Icheworm. Dalam situasi di mana tidak ada cara bagi mereka untuk mengumpulkan informasi dari tempat itu, Guru Wang entah bagaimana memiliki banyak pengetahuan tentang hal itu. Jumlah pengabdian yang ia berikan pada penelitian hewan buas dapat dilihat dari ini. Bahkan permaisuri es yang baru bangun tidak bisa tidak memuji bahwa dia agak berpengetahuan. Wang Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Huo Yuhao. Dia melanjutkan dengan penuh semangat, para wanita salju seharusnya adalah ras terkuat di Extreme North. Tidak ada yang jelas tentang asal-usul mereka, tetapi aku sangat curiga bahwa mereka memiliki darah manusia. Penampilan mereka menyerupai penampilan manusia juga. Mereka pastinya jiwa bela diri pamungkas. Selain wanita salju, ada Ice Jade Scorpions, yang juga telah mencapai puncak elemen es. Namun, setan es Titan, yang juga merupakan salah satu dari 3 ras terkuat di Extreme North, tidak dapat dianggap telah mencapai transendensi dalam hal elemen mereka. Sejauh yang aku tahu, aku belum pernah mendengar tentang Snow Lady atau Ice Jade Scorpion yang muncul sebagai jiwa bela diri manusia. Aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar dapat melihatnya selama hidup aku. Terlebih lagi, itu ternyata adalah salah satu muridku. Huo Yuhao agak malu. Guru Wang, aku bahkan tidak jelas apa yang terjadi pada diri aku. Wang Yan menjawab, jiwa bela diri pamungkas sangat langka. Pintu masuk akademi berisi patung-patung dari Seven Monsters Shrek generasi pertama. Mereka sangat kuat. Bahkan pendiri sekte Tangkamu, leluhur Tangsan, adalah salah satunya. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki elemen ultimate. Dalam 10.000 tahun sejarah akademi kita, jiwa bela diri unsur terakhir hanya muncul 3 kali sebelumnya. Mereka, masing-masing, angin terbesar, api terbesar, dan kayu terbesar.
Ini adalah pertama kalinya elemen Ice Ultimate muncul. Di masa lalu, mereka bertiga berhasil mencapai ketenaran ekstrim di antara orang-orang sezaman mereka. Dari mereka, yang paling terkenal adalah pemilik jiwa bela diri api tertinggi. Di bawah kepemimpinannya bahwa 3 kerajaan asli dari benua Douluo kita mampu mengalahkan kekaisaran Sun Moon. Kemudian dalam hidupnya, ia menciptakan klan yang sangat kuat. Namun, jiwa bela diri yang diwarisi keturunannya tidak memiliki kata Ultimate yang melekat pada mereka. Apakah kamu tahu mengapa jiwa bela diri Ultimate sangat langka? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan kosong. Wang Yan melanjutkan, itu karena sangat sulit bagi tubuh kita untuk bertahan dalam jiwa bela diri tertinggi. Pikirkan tentang itu. Terlepas dari apakah itu es tertinggi kamu atau api tertinggi leluhur itu, jumlah kekuatan ekstrim yang muncul begitu terbangun dapat dengan mudah membuat tubuh master jiwa terpisah. Tanpa jumlah bakat bawaan yang tidak biasa, seseorang tidak bisa menahannya. Karena itu, kemungkinan elemen Ultimate akan muncul di benua sangat kecil. Mereka secara eksponensial lebih jarang daripada jiwa tubuh. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku akan membuat hipotesis keterlaluan. Jiwa bela diri kamu yang kedua sudah muncul ketika kamu pertama kali membangunkan jiwa bela diri kamu. Tetapi sebuah mutasi terjadi dan ia mendapatkan sedikit pun kecerdasan. Unsurnya terlalu tirani, sehingga pasti menahan diri.